Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita mendapatkan objek yang satu utuh dan tidak terpisah ya. Kalau yang di materi sebelumnya yang single bond part ketiga kan itu objeknya terpisah tuh, bola-bola ya. Kalau saya buka itu di di sesi ketiganya, nah itu kan objeknya terpisah nih, terpisah ya. Nah terpisah kayak gini nih gerakannya, jadi kalau diklik ini terpisah. Nah sekarang bagaimana kalau objeknya menjadi satu kesatuan, nah, jadi satu utuh gitu kan, digerakkan ke dalam misalkan dengan tulang-tulang yang ada ini. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Kita ke general dulu teman-teman, kemudian teman-teman mencoba untuk membuat yaitu menggunakan saya pakai silinder ya teman-teman. Saya hidupkan dulu untuk screen key-nya, terus kemudian saya aktifkan. Saya menggunakan dua versi teman-teman, yang satu menggunakan versi 2.9, ini dia, sedangkan yang satu lagi ada versi yang 3.3 teman-teman ya. Oke, saya menggunakan yang versi ini adalah yang 2.9. Nanti baru kita masukkan ke dalam versi yang lebih lama. Ini saya matikan dulu kameranya, terus kemudian saya coba ke edit mode, langsung aja, lalu kita seleksi bagian permukaan atasnya. Dan saya kepengen agak sedikit panjang ke atas, kira-kira gitu ya. Lalu saya tekan angka 1 untuk melihat dari front. Kemudian saya klik objek lagi ke normal, lalu saya pindahkan sedikit ke atas, kira-kira gitu. Terus setelah sampai di sini, saya coba untuk menambahkan satu bond ya, satu bond. Mungkin saya buat beberapa bond menggunakan armatur single bond dia. Terus kemudian armatur single bond ini jangan lupa dihidupkan di viewport display-nya, in front sama name-nya diaktifkan. Oke, lalu teman-teman tinggal ke edit mode, diseleksi bagian atasnya di ujung atas ini. Jadi kalau dilihat lebih dekat ya, saya tekan titik, dia akan ada titik kayak gitu. Oke, saya kepengen konsentrasi di sini, lalu saya coba untuk naikkan ke atas, kira-kira sampai di sini batasnya. Terus kemudian setelah sampai di sini, saya coba kepengen ini diaktifkan bagian tengahnya, klik kanan subdivide ya. Dibelah, nanti yang ini dibelah lagi, klik kanan subdivide, kira-kira gitu ya. Ada beberapa objek, ada beberapa bond gitu ya, subdivide. Nah di bawahnya ada 1, 2, 3, 4 lah kira-kira. Oke, lalu kita ini sudah aktif teman-teman, dan saya kepengen ada 4 objek yang berbeda modelnya ya. Saya tekan shift D dulu di duplikat, lalu saya geser ke sini, lalu saya duplikat lagi, shift D, terus saya geser ke kanan. Oke, yang pertama teman-teman, kalau kita aktifkan rangkanya, atau misalkan saya kondisinya seperti X-ray kayak gini ya, di X-ray saya hidupkan kondisi solid tapi X-ray di sini. Terus kemudian teman-teman tinggal mencoba diaktifkan objek pertama, terus kemudian di edit mode. Tapi edit mode itu rangka objeknya yang pertama adalah kalau kita menggunakan ini ya, segmen yang ini nih, edge ya. Teman bisa menggunakan namanya loop, dan saya akan potong satu aja, satu segmen ya di bagian tengah. Terus kemudian saya kepengen di objek keduanya teman-teman, saya kepengen diedit tapi segmennya itu ingat pakai yang ini ya, oke biar kelihatan. Lalu klik di bagian loop, saya kepengen ada sedikit berbeda ya, mungkin rangkanya ada 1, 2, 3, nah, ada tiga rangka ya. Ini dia tuh, 3 rangka dalamnya. Nah, oke, diaktifkan lagi di sini, kemudian saya klik edit mode lagi. Nah, ini rangkanya di dalamnya saya tambahin kira-kira ada banyak. Oh, lebih banyak kira-kira gitu. Ada sekitar ya 12 aja deh. Dah gitu ya. Lalu saya objek mode. Nah, kalau saya aktifkan misalkan tiga-tiganya gitu ya. Kalau misalkan saya klik rangka, teman-teman bisa merasakan rangkanya ketahuan ya. X-ray saya matikan. Yang pertama itu satu doang, yang kedua tuh ada 1, 2, 3, yang berikutnya ada banyak banget rangkanya dan beda-beda. Ini sendiri satu doang, ini agak 3, dan ini ada banyak banget. Oke, saya kembali ke normal lagi. Nah, kira-kira ini saya simpan dulu ya teman-teman, nanti saya terapkan ke bagian versi yang 3.3 1 ya. Ini saya simpan dulu ya, teman-teman. Saya masuk ke single bond yang keempat. Oke, ini saya buka yang 4 ya, simpan aja langsung. Dah, simpan aja. Dah. Setelah disimpan, nanti kita panggil ke versi yang 3 sama cara kerjanya. Cara kerja sama.
Jadi ini saya akan menjelaskan dua cara kerja, baik yang 2.9 maupun yang versi 3. Sama aja, nggak jauh beda. Langkah pertama, bagaimana cara menghubungkan dari si objek, ini satu objek utuh ya, tidak ada objek lain. Ini juga sama, satu objek utuh, ini satu objek utuh kurang lebih ya. Nah, saya kepengen objek pertama itu dihubungkan ke dalam si bondnya, single bond. Caranya adalah aktifkan si bagian objeknya, lalu tekan shift, klik di bagian tulangnya, armaturnya. Jadi bukan si tulangnya dulu, tapi si objeknya dulu. Baru teman klik kanan, pilihnya adalah parent automatic width. Itu kalau pakai klik kanan. Kalau cara cepatnya pakai Ctrl P. Ini ada shortcutnya. Ctrl P, tinggal tekan Ctrl P juga bisa. Sama aja, pilihnya adalah yang automatic width, sama aja, nggak jauh beda. Klik aja ya, klik dah. Kemudian kita cek dulu apakah benar-benar sudah menempel. Nah, kita klik di bagian tulangnya, lalu tekan G, digeser. Oh, sudah nempel semuanya, udah aman. Oke. Begitu pula dengan yang berikutnya. Klik di sini, lalu klik di sini, kemudian boleh klik kanan, parent, pilihnya yang automatic width ya. Oke, dia. Klik lagi di bagian tulangnya, lalu tekan G, cek lagi. Oh, sudah nempel. Begitu pula dengan di sini, klik di sini, lalu tekan shift, klik di sini, lalu boleh Ctrl P juga bisa, sama aja. Ctrl P, lalu pilihnya automatic width ya. Nah, sekarang kita cek lagi, diklik di bagian tulangnya, lalu tekan G, lalu digeser. Begitu ya. Nah, setelah sampai di sini baru teman-teman dicek. Kira-kira tadi kan kalau kita perhatikan kan segmennya beda nih teman-teman. Rangkanya ya. Nah, ini dia, satu banyak, yang satu yang sedikit agak terisi 3, dan satu makin sedikit. Nah, kita lihat ketika kita menggunakan objek dengan rangka banyak dengan objek sedikit, bedanya apa? Aktifkan di bagian tulang pertama, lalu pilihnya push, lalu ditekan A untuk menseleksi semua tulang. Jangan lupa kita menggunakan indikator untuk di bagian pivotnya individu origin. Lalu tekan R, lihat, perhatikan. Nah, oke, perhatikan ya, ini kalau yang pertama begini posisinya. Nah, segmennya kaku ya. Ini kalau menggunakan yang segmen sedikit. Saya pilih object mode lagi, lalu diaktifkan lagi bagian tulang yang kedua. Lalu saya pilih mouse lagi, pose, lalu tekan A, atau di blok semua juga bisa, sama aja, atau tekan A juga bisa. Lalu saya tekan R diputar ya. Ini kalau menggunakan segmennya sedikit sebagian, agak lumayan ada gitu ya, lebih daripada yang pertama. Saya kembali ke pose lagi, lalu aktifkan lagi di bagian si objeknya, si bagian tulangnya maksudnya single bond, lalu pilih pose, lalu tekan A atau di select all. Oke, lalu kita tekan R. Perhatikan baik-baik. Bagaimana? Nah, ada bedanya ya. Jadi kalau makin banyak segmennya itu tingkat kelengkungannya, smoothnya lebih bagus dibanding kalau jumlah segmennya banyak. Ya, segmennya sedikit. Yang pertama segmennya sedikit, yang kedua agak lumayan, yang ketiga lebih banyak lagi. Nanti kelengkungannya ketahuan. Oke ya, itu dia. Nah, bagaimana dengan versi yang ketiga? Sama aja teman-teman ya. Jadi ini setelah saya simpan tadi barusan, kita sekarang masuk ke versi 3. Oke, versi 3. Nah, sorry. Versi 3 ini dia. Nah, versi 3 nih saya klik dulu, lalu saya langsung aja file open ya. File open, kemudian saya nggak perlu simpan. Nah, kita simpan kira-kira menggunakan di D. Saya coba klik dulu, saya cari dulu. Ini dia filenya. Kayak yang keempat sekarang ya. Nah, ini dia, saya udah buka filenya. Nah, ini yang dibuat ke versi lama dan dibuka di versi 3. Ini juga awalnya masih kosong ya, tidak tersambung. Ini juga kondisinya terkosong, tidak tersambung. Saya tekan G. Ini juga sama, tekan G. Sorry, ini screen key-nya teman-teman, sebentar. Jadi kalau misalkan saya tekan screen key, saya belum install, maaf ya. Oke, jadi cara kerja sama teman-teman. Diklik dulu objeknya, lalu tekan shift, klik di bagian tulangnya, klik kanan parent, sama ya, nggak jauh beda ya. Fit automatic fit, jadi sama, klik aja di sini. Sorry, yang atas automatic fit, klik. Ini juga sama, diaktifkan bagian dicek dulu apakah sudah nempel. Oke, klik lagi, tekan shift, klik di sini, lalu tekan Ctrl P juga bisa. Pilihnya namanya automatic fit, sama aja. Oke, cek lagi, klik luar, klik objek tulangnya, tekan G, dicek lagi. Oh, sudah. Begitulah dengan ini ya, tekan shift lagi, klik di sini. Nah, klik kanan,
pilihnya parent automatic sama aja, nggak jauh beda teman-teman. Dan cek lagi, tekan G. Nah itu dia. Jadi versi yang lama dengan baru sama aja ya teman-teman, tinggal dicek lagi di bagian posenya. Terus kemudian saya coba untuk tekan A, terus saya coba untuk indikator individu origin, lalu tekan R, atau pakai ini juga bisa sama aja, tinggal digeser aja gini. Perhatikan tekukannya ya, jadi kalau segmennya dikit tuh jelek hasilnya. Oke, saya kembalikan ke bagian objek, aktifkan tulangnya, bagian pose, rotation, saya tekan A untuk seleksi semuanya. Jangan lupa di sini dicek individu origin, baru saya geser ke arah sana. Nah, lihat hasilnya ya, patahannya lebih terlihat. Sedangkan kalau yang pakai versi yang terbaru, cara kerja juga sama. Tekan A lalu digeser. Bagus ya. Nah ini teman-teman, kalau misalkan saya aktifkan klik kanan, dia pose matikan. Ini juga saya aktifkan objeknya. Ini juga udah aktif, ini saya juga posenya saya kembali normal. Aktifkan objeknya, klik kanan, mau dikasih set smooth juga boleh. Dan dia lebih halus gitu ya. Ini juga sama. Tapi masih sempurna yang kanan. Nah itu dia. Ini lebih bagusan ini. Ini kalau ini versi yang 3.3. Bagaimana kalau menggunakan versi yang berikutnya? Sama aja teman. Ini versi 2.9 ya. Klik di sini, klik push object mode, lalu klik objeknya, klik kanan set smooth, sama aja. Mana bedanya ya? Itu dia. Oke, jelas ya teman. Jadi dari sini teman-teman bisa mencoba untuk bagaimana ketika teman-teman menggunakan wake pen atau menggunakan organik ditempel ke bagian tulang single bone. Nah kalau kita mau bikin orang atau jari, saran saya menggunakan teknik yang ketiga teman-teman. Jadi makin banyak segmennya, makin banyak rangkanya. Kalau saya aktifkan di rangka, dia lebih banyak ya dibanding yang ini. Lebih sempurnaan yang ini tekukannya. Makin banyak makin bagus. Nah ini kalau misalkan sampai di sini terus tiba-tiba saya kasih perintah, misalkan menggunakan adalah subdivision, bagaimana? Nah dia lebih smooth lagi pinggirannya. Perhatikan, lebih smooth lagi pinggirannya. Kalau saya close ya. Nah ini kan kasar nih, kasar ya. Jadi kalau teman-teman tinggal klik modifier, terus pilihnya subdivision, dia lebih smooth lagi hasilnya. Itu dia teman-teman. Jadi kalau kita lihat beda ya, lebih smooth. Nah, ini organik, jadinya objeknya satu keutuhan. Itu dia. Oke, jelas ya. Jadi cara kerja gitu. Jadi ini kalau saya aktifkan si objeknya, lalu saya coba untuk bagian push, lalu tekan A, kita bisa merotasi secara bebas ya, baik kemanapun silakan. Itu bebas. Nah itu dia lengkungannya lebih bagus. Nah itu dia, gitu ya teman. Lain dengan yang di sini, beda banget lain dengan yang ada di sini ya. Saya pilih push, lalu saya coba untuk rotasi. Nah kaku ya, jadi kayak game-game zaman dulu masih kaku gitu ya kotak-kotaknya. Oke, berikutnya juga saya klik lagi di sini, saya tekan push, lalu saya lihat gerakannya. Itu dia. Nah bagi teman-teman yang kepengen membatalkan nggak jadi gitu ya, ini berlaku untuk semua versi. Jadi saya kembalikan normal. Posisinya gimana cara kembalikan normal? Karena ini saya hanya menggerakkan rotasi, teman-teman cukup tekan Alt R, dia akan kembali. Nanti kondisinya adalah di bagian pose ya, ke pose dulu. Oke, lalu aktifkan semuanya. Saya tekan A, lalu Alt R, nanti kembali ke normal. Oke, saya ulangi di sini, klik objeknya, tulangnya, lalu ke push, tekan A untuk seleksi semuanya, tekan Alt R, gitu ya. Begitu pula dengan yang berikutnya, klik di sini, lalu pilih push, Alt R, nah kembali normal. Itu dia teman. Jadi teman gak usah khawatir kalau mau dikembalikan normal dengan cara Alt R. Nah kalau teman-teman kepengen dipisah kembali, ini kan jadi satu kesatuan ya antara si tulang dengan si objeknya. Bagaimana cara misahnya? Teman tinggal diklik aja di bagian objeknya, lalu klik kanan, pilihnya adalah clear parent. Otomatis nanti apa yang kelihatan di sini di bagian modify, ini gambar orang ini akan hilang. Lihat ya, klik kanan ya. Klik kanan. Jadi kita lihat dulu, diaktifkan objeknya dan kita cek kira-kira di mana letaknya. Oh ternyata di silinder 02 ada di sini nih. Ya ada dua nih, perhatikan. Jadi kosong ya, nanti silinder ini akan keluar di sini nih, pindah ke bawah, akan keluar dari ruangan armatur 02. Klik kanan,
parent, clear parent. Nah, keluarkan, dan di sini juga sudah hilang. Begitu pula dengan yang lainnya sama. Diaktifkan objeknya, dicek dulu ada di mana letaknya. Oh, ternyata ada di armatur yang ini di atas. Lihat, nanti dia akan pindah di bawahnya sini, posisinya keluar. Klik kanan, ini kan udah ada gambar orangnya ya. Nah, teman-teman tinggal klik kanan, parent, clear parent. Yang sebelah kanan nanti hilang. Nah, hilang dan dia keluar. Begitu pula dengan yang lainnya. Saya aktifkan lagi, klik kanan, parent, clear parent. Nah, di sini hilang dan dia keluar. Dan saat ini sudah terpisah, teman-teman. Silinder sendiri, ini sendiri, dan armatur juga sendiri, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan saya aktifkan yang ini sama yang tulang ini, saya tekan shift. Ini dua ini armatur 002 dengan silinder 02. Nanti ketika saya klik kanan pilihnya parent automatic width, otomatis silindernya akan pindah ke ruangan armatur 002. Dan di bagian modify-nya nanti kondisi normalnya di bagian tulang nih, yang bagian badannya nih, kan saat ini tidak ada armaturnya ya. Nanti ada otomatis di sini, ada nih, perhatikan ya. Saya aktifkan di sini, lalu saya cek di modify, dan saat ini kondisinya aktifkan dengan tulang yang ini ya, diaktifkan pakai shift. Lalu perhatikan baik-baik, klik kanan ya. Kalau saya aktifkan tulangnya kayak gini, saya ulangi, klik lagi di sini, lalu klik di sini, tik, oke. Klik kanan, pilihnya parent automatic width. Nah, dia otomatis sudah hilang di sini dan dia sudah masuk ke dalam sini. Dan kita cek di bagian klik objek keluar, lalu klik objeknya, kemudian teman-teman lihat sudah ada. Ya, kalau dihapus begini bagaimana? Kalau dihapus begini tetap aja masih nempel, teman-teman. Masih nempel. Saran saya lebih amannya klik kanan, parent, clear parent kalau mau dihapus secara totalitas. Oke, jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini berlaku juga untuk yang versi 3, berlaku sama semuanya ya. Oke teman-teman, saya berharap materi bermanfaat bagaimana cara menempel objek organik ke dalam single bond. Ini dasarnya, nanti kita akan mencoba membuat yang lain, mungkin objeknya kayak tangan atau jari, bagaimana cara untuk bermain white paint-nya. Artinya dalam menempel organiknya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channelnya karena banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi.